Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Salam sejahtera buat kita semua. Puji Tuhan. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali di pagi hari ini. Setelah sepanjang malam kita boleh menikmati pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam peristirahatan kita. Dan kembali pagi ini kita dibangunkan dengan tubuh yang sehat walafiat. Amin. Puji Tuhan. Walaupun mungkin ada di antara kita yang sedang menjalani perawatan kesehatan, baik di rumah ataupun di hospital, tetapi yakinlah kasih dan kuasa-Nya yang tidak pernah berubah sedang memulihkan, menyembuhkan saudara. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kita mau datang kepada Tuhan sebelum kita menjalani seluruh aktivitas kita di hari ini. Kita datang kepada sumber kehidupan yang memegang nafas kehidupan kita. Kita mau datang kepada Allah yang memampukan kita untuk menjalani sisa kehidupan kita senantiasa dalam perkenanan kepada Tuhan melalui firman-Nya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, tema firman Tuhan kita pagi ini adalah ada harapan dan kehidupan di tengah kekeringan. Bapak Ibu Saudara, ketika kita mendengar kata padang gurun, apa yang terlintas di benak kita? Mungkin gambaran tentang tanah yang tandus, retak-retak karena kekeringan, panas menyengat, debu berterbangan, dan ketiadaan air. Padang gurun adalah simbol kesulitan, ketiadaan harapan, dan kelangkaan hidup. Dalam perjalanan hidup ini, Bapak Ibu Saudara, kita semua pasti pernah atau sedang mengalami padang gurun kita sendiri. Bisa jadi itu padang gurun berupa kesulitan finansial, di mana kebutuhan terasa lebih besar dari pendapatan. Bisa jadi itu padang gurun penyakit dan kelemahan tubuh, di mana kekuatan seolah-olah sirna. Mungkin padang gurun kesepian dan keampahan hati, di mana kita merasa sendiri dan tidak ada yang mengerti, atau bahkan padang gurun keraguan iman, di mana pertanyaan-pertanyaan besar melanda dan sukacita rohani kita mengering. Di tengah padang gurun semacam itu, kita cenderung merasa putus asa, lemah, dan tak berdaya. Namun firman Tuhan pagi ini datang dengan sebuah janji yang luar biasa, sebuah janji yang mengubah segalanya. Bapak Ibu Saudara, Yesaya 43 ayat 19. Janji ilahi membuat jalan dan sungai di padang gurun. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Bukankah kamu mengetahuinya? Aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Perhatikan janji Tuhan ini. Aku hendak membuat sesuatu yang baru. Tuhan tidak hanya ingin memperbaiki yang lama atau mengembalikan keadaan semula. Dia ingin menciptakan sesuatu yang sepenuhnya baru. Ini adalah janji restorasi yang melampaui harapan kita. Bahkan di tengah kekeringan yang parah, Tuhan bisa menumbuhkan sesuatu yang segar. Ya, sekarang sudah tumbuh. Bukankah kamu mengetahuinya? Ini menunjukkan bahwa karya Tuhan seringkali sudah dimulai, bahkan sebelum kita menyadari sepenuhnya. Mata rohani kita perlu peka untuk melihat tunas-tunas harapan yang sedang bertumbuh di padang gurun kita. Lanjut dikatakan, aku hendak membuat jalan di padang gurun. Di tempat yang tidak ada arah dan terasa buntu, Tuhan akan menciptakan sebuah jalan. Jalan yang sebelumnya tidak mungkin ada, kini akan dibuka oleh kuasa-Nya. Ini adalah janji petunjuk dan arah di tengah kebingungan. Kemudian ayat dilanjutkan, dan sungai-sungai di padang belantara. Inilah inti dari khotbah kita, renungan kita pagi ini. Di tempat yang paling kering dan tandus, Tuhan berjanji akan mengalirkan sungai-sungai kehidupan. Sungai berbicara tentang air, tentang kehidupan, tentang kesegaran,
tentang pemulihan. Ini adalah janji yang radikal. Tuhan tidak hanya akan membawa setetes embun atau genangan air kecil, tetapi sungai, Bapak Ibu Saudara. Sumber air yang berkelanjutan, yang memampukan kehidupan bertumbuh bahkan di tempat yang paling tidak mungkin. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita mengalami sungai di padang gurun? Jika Tuhan berjanji untuk membuat sungai di padang gurun, bagaimana kita dapat mengalaminya? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, akuilah kekeringan Anda. Langkah pertama adalah jujur di hadapan Tuhan tentang kondisi padang gurun yang sedang Anda alami. Jangan menyangkal kelemahan atau kebutuhan Anda. Mazmur 42 ayat 1-2 mengingatkan kita akan kerinduan akan Allah di tengah dahaga. Yang kedua, percaya pada janjinya. Tuhan itu setia, Bapak Ibu Saudara. Dia setia akan firman-Nya. Pegang janjinya dalam Yesaya 43:19 yang kita baca. Percayalah bahwa Dia sanggup menciptakan yang baru dan mengalirkan air di tempat yang paling tidak mungkin. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, datanglah kepada Yesus. Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Hanya Yesus Kristus yang dapat memberikan air hidup yang sejati. Datanglah kepadanya melalui doa, penyembahan, dan perenungan akan firman-Nya. Yang keempat, izinkan Roh Kudus mengalir. Setelah kita datang kepada Kristus, Roh Kudus akan tinggal di dalam kita. Izinkan Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Taati pimpinannya, libatkan Dia dalam segala keputusan, dan izinkan Dia membawa kehidupan dan kesegaran di setiap aspek hidup kita melalui tuntunan akan firman-Nya. Dan tetap berjalan dalam iman. Proses Tuhan mungkin tidak selalu instan, seperti tunas yang tumbuh, membutuhkan waktu. Teruslah berjalan dalam iman. Bahkan ketika Anda belum melihat sungai yang utuh, fokus pada janjinya, bukan pada keadaan Anda. Bapak Ibu Saudara, padang gurun mungkin terasa tak berujung, tetapi janji Tuhan adalah sebuah oasis yang nyata. Di tengah kekeringan finansial, Tuhan bisa membuka jalan dan memberikan hikmat. Di tengah penyakit, Dia adalah tabib yang memulihkan dan memberikan kekuatan. Di tengah kesepian, Dia adalah penghibur sejati yang tak pernah meninggalkan kita. Di tengah keraguan iman, Dia adalah kebenaran yang teguh. Ingatlah Yesaya 43:19. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh. Bukankah kamu mengetahuinya? Aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu
Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari Bapak Ibu Saudara, kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat Tuhan atas seluruh hidupmu. Terimalah berkat Tuhan atas rumah tanggamu. Terimalah berkat Tuhan atas usaha, dagang, dan pekerjaanmu. Terimalah berkat Tuhan atas pendidikan dan masa depanmu. Dan terimalah berkat Tuhan atas iman, ibadah, dan pelayananmu kepada Tuhan. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah, baik jasmani dan rohani, hari ini sepanjang masa, sampai Tuhan Yesus datang kembali, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.